Oke, halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas termodinamika lingkungan. Ini di pertemuan yang kedua ya. Di dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas lebih dulu apa itu si introduksinya terhadap termodinamika dan apa hubungannya dengan teknik lingkungan ya. Nah, sebelum kita membahas termodinamika itu lebih lanjut, kita akan membahas dulu sebenarnya apa sih pilar-pilar dari teknik lingkungan. Orang teknik lingkungan pasti kalian tahu kalau orang teknik lingkungan itu berhubungan sama yang namanya waste, limbah. Eh, Nah, kalau kita mau mentreatment sebuah limbah, itu kita tuh sebenarnya ada pilar-pilar yang harus kita pelajari, yaitu kita juga belajar kimia. Kimia ini ada apa yang kita pelajari? Ada kimia organik, kita harus belajar bagaimana kimia organik ya dari misalkan dari limbah-limbah itu apa susunannya gitu, susunan karbonnya, susunan ininya itu kita harus pelajari di situ. Kemudian kimia kinetik tentang laju reaksi dan sebagainya, dan kemudian kimia thermodynamics ya. Thermodynamics ini lebih berhubungan dengan sebuah sistem dan bagaimana di dalam sistem itu terjadi perubahan energi dan sebagainya. Itu yang kita pelajari di thermodynamics ini. Dan kemudian untuk dari fisika juga kita pelajari. Kita juga belajar fisika statis, kita juga belajar fisika fluida. Kalian tahu di hidrolika atau sekarang dikenal sebagai mekanika fluida ya, kita belajar itu bagaimana secara fisika. Itu bagaimana kita memakai fisika ini untuk mentreatment sebuah limbah. Dan kemudian tentunya di dalam fisika sama kimia, dari rumus-rumusnya thermodynamics atau fluids, itu semuanya pasti membutuhkan diferensial integral. Nah ini makanya kenapa kita orang teknik lingkungan butuh kalkulus. Butuh kalkulus kenapa? Karena ya kita harus menghitung itu, kita harus tahu di mana diferensial integral itu bagaimana kita gunakan gitu kan. Kemudian yang lainnya adalah kalau misalnya kita tahu di dalam treatment sebuah limbah, kita pasti ada kimia, fisika, kemudian ada biologi. Di biologi kita bisa belajar toksikologinya gimana, mikrobiologinya atau biochemistry-nya gimana. Nah, bagaimana kita bisa mentreatment sebuah limbah dari sisi biologinya. Nah, seorang ke environmental engineer itu tugasnya adalah itu. Jadi 4 pilar ini harus mereka miliki. Kimianya dapat, fisikanya dapat, matematika dapat, biologi juga dapat. Baru bisa kita nge-treatment limbah dengan baik. Itu orang teknik lingkungannya. Oke, sekarang kalau kita mau bicara tentang termodinamika, termodinamika ini berbicara tentang sebuah sistem dan surroundingnya. Dimana kalau sistem pada alam yang sekarang ini ada adalah kita alam ini bisa dibagi menjadi atmosfer, hidrosfer, sama litosfer. Di mana ketiganya ini berada pada satu sistem yang lebih besar, yaitu pada biosfer. Nah, antara udara, air, tanah, di dalam biosfer ini semuanya akan ada perpindahan energi, perpindahan matter, perpindahan benda ya, misalnya dari atmosfer ke hidrosfer atau hidrosfer ke litosfer. Itu akan sebuah terjadi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, jadi di dalam thermodynamics ini kita akan belajar gitu tentang bagaimana sebuah reaksi terjadi antara kompartemen-kompartemen ini. Ini disebut satu kompartemen ya. Bagaimana material itu bisa terjadi perubahan antara dari hidrosfer ke atmosfer atau atmosfer ke hidrosfer. Nah, kemudian kapan dia mencapai titik equilibrium. Equilibrium itu berarti kita berada pada titik kesetimbangan. Kalau titik kesetimbangan berarti seimbang, maksudnya keluar ada sama dengan yang masuk, ataupun tidak terjadi perpindahan energi atau perpindahan material lagi antara satu kompartemen ke kompartemen lain, berarti kita ada mencapai titik equilibrium atau titik setimbang. Apakah titik setimbang itu memang pasti tidak ada reaksi yang terjadi? Belum tentu. Reaksinya terjadi, tapi reaksi maju dengan reaksi mundur semua sama, sama amount-nya itu sama. Jadi jumlahnya sama yang keluar dan masuk. Karena itu terjadi, itu namanya terjadi setimbang. Nah, apakah kita pernah benar-benar mencapainya sih di lingkungan ini titik setimbang? Menurut kalian gimana? Pernah nggak kita mencapai titik setimbang pada lingkungan saat sekarang ini? Dan kalau kita mau bicara tentang, tadi saya bilang bahwa termodinamika kita akan berbicara tentang sebuah sistem. Nah, kalau sistem itu ada sistem ya, kemudian ada yang kita sebut sebagai sekitar atau surroundings. Dalam sistem ini terdiri dari fase-fase yang ada ya.
Jadi misalkan udara, air, tanah itu adalah merupakan komponen dari sebuah sistem. Nah, kemudian sebuah sistem ini mereka pasti punya properties atau karakteristik gitu ya. Nah, propertiesnya itu dibagi menjadi dua, yaitu intensif dan juga extensive properties. Kalau intensif itu nilai intensifnya ini tidak dipengaruhi oleh ukuran sistem dan dia dapat bervariasi di setiap bagian sistem pada waktu yang berbeda. Nah, karena tidak dipengaruhi oleh ukuran sistem, jadi ini maksudnya adalah ini bisa jadi contohnya adalah tekanan, suhu, massa jenis ya. Pada waktu yang berbeda mereka bisa berbeda value-nya, value tekanannya, suhunya, massa jenisnya bisa berbeda. Dan dia tidak dipengaruhi oleh ukuran sistem. Ya kan? Mereka tidak dipengaruhi oleh ukurannya, ukuran seberapa banyak materi yang ada di dalam situ. Nah, kalau intensive property, nilai sifat ekstensif, itu dia diukurnya bergantung pada seberapa banyak materi yang ada, seberapa banyak materi yang diukur. Misalkan pada massa. Massa itu misalkan massa sebuah kacang, sebuah tumpukan kacang. Berarti kan kamu ngukur berapa banyak kacang, berapa banyak butiran kacang yang ada dalam situ kan. Nah, itu kalau misalnya kamu nambah butiran kacangnya berarti nambah kan massanya. Berarti kan itu kan bergantung pada banyaknya materi yang masuk kan. Nah, itu namanya itu gambarannya untuk extensive properties-nya. Itu. Dan kemudian di dalam sebuah sistem di termodinamika itu terbagi menjadi 3. Ada yang open system, closed system, ada yang isolated, terisolasi. Kalau dia open system ataupun yang kita dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai sistem terbuka, itu jadi di dalam sebuah sistem itu ada matter, ada energi ya. Kalau matter itu perubahan material, kemudian ada energi. Jadi kita ada matter dan ada energi yang bisa keluar masuk dalam sebuah sistem dari surrounding ya. Nah, kalau dia open berarti ada perubahan matter, ada perubahan energi. Ini ada semuanya. Kalau dia close, dia ada perubahan energi dengan surrounding, tapi dia tidak ada perubahan matter. Yang lainnya, yang terakhir adalah sistem terisolasi. Kalau dia namanya sistem yang terisolasi, berarti dia mau matter, mau energi, semuanya nggak ada ya. Cuma ada di dalam sistem itu, dia tidak keluar atau tidak berpindah dengan yang ada di surrounding. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan berbicara bahwa hukum termodinamika ada berapa? Ada 4. Jadi hukum termodinamika ada 4, tapi bukan hukum 1 sampai 4, tapi hukum ke-0 sampai hukum ke-3. Nah, di dalam hukum yang ke-0 ini adalah bahwa saat dua sistem yang berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, berarti misalnya ada sistem A, B, dia ada berada di dalam kesetimbangan dengan sistem yang ketiga. Jadi ada A, B berada pada kesetimbangan dengan sistem C, berarti kedua sistem tersebut dalam kesetimbangan termal satu sama lainnya. Jadi A, B, C ini berada pada kesetimbangan termal. Ya. Jadi ini hukum ke-0 termodinamika ini dipraktekkan pada bagaimana kita bisa menggunakan termometer yang ditempel pada suhu. Nah, termometer yang pada badan, maaf. Nah, termometer yang ditempelkan di badan itu berarti itu terjadi kesetimbangan termal antara termometer dengan badan kita. Akhirnya kita tahu berapa sih suhu badan kita. Nah, itu yang cara kerja termometer ini mengikuti hukum ke-0 dari termodinamika ini. Kemudian hukum pertama dari termodinamika. Kalau hukum yang pertama dari termodinamika ini kita sering tahu adalah sebagai kekekalan energi, bahwa sebuah energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan tapi hanya bisa berubah. Nah, perubahan energi dalam suatu sistem yang tertutup itu sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem tersebut. Jadi kalau misalkan kita di dalam sebuah rumus dirumuskan, itu adalah total energinya itu ada energi potensial dan energi kinetik, dan kemudian ada internal energi delta U. Ini totalnya energi ini itu sama ya, sama dengan jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem ya. Dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Kalau kerja dilakukan terhadap sistem berarti dia minus ya. Kalau kerja
dilakukan sistem terhadap surrounding berarti dia positif gitu. Ya. Jadi jumlah ini sama dengan jumlah energi kalor yang disuplai dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Jadi sistem menerima kerja gitu. Itu yang namanya hukum pertama dari termodinamika. Kemudian hukum yang kedua dari termodinamika, ini seharusnya sudah dibahas di kimia dasar ya. Dari hukum kedua termodinamika ini berkaitan dengan entropi, bahwa total entropi dari suatu sistem terisolasi itu cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya waktu. Ya, mendekati nilai maksimumnya itu disebut dengan prinsip kenaikan sebuah entropi. Nah, entropi itu sebenarnya apa sih, Bu? Kalau entropi, kalian bahas entropi, itu sebenarnya banyaknya energi atau kalor yang ada di sebuah sistem itu yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Tidak ada W, tidak dapat diubah menjadi usaha. Nah, kalau kita lihat rumusnya, sebenarnya entropi itu adalah seberapa banyak kalor atau heat itu yang berubah dengan sebuah yang terbagi berdasarkan sebuah suhu, gitu. Dan kemudian pada hukum ketiga termodinamika. Nah, kalau hukum ketiga termodinamika ini menyebutkan bahwa kalau kita sebuah sistem itu mencapai temperatur nol yang absolut, sebenarnya semua proses itu akan berhenti karena entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Jadi nggak mungkin kita mencapai sebenarnya absolute zero ya. Kalau absolute zero semua prosesnya berhenti ya, dunia mati berarti. Nggak ada yang terjadi apa-apa ya, entropi sistemnya sampai mendekati nilai minimum, semua prosesnya berhenti gitu. Nah, hukum ini juga menyatakan bahwa kalau entropi benda yang bentuknya kristal, itu bentuknya kristal sempurna ya, itu pada temperatur 0 absolut, itu bernilai 0. Jadi entropi S sama dengan 0 saat T sama dengan 0 untuk benda yang bentuknya itu kristal sempurna gitu. Itu adalah hukum 0, 1, 2, 3 dari thermodynamics. Nah, kalau kalian tanya, Bu, terus ngapain kita belajar hukum 0, 1, 2, 3 thermodynamics? Nah, nanti kita dalam prosesnya ke belakang, nanti kalian akan menemukan bagaimana hukum-hukum ini akan berlaku pada bagaimana kita menggunakannya nanti di treatment dari limbah. Tapi sebenarnya intinya dari termodinamika pada teknik lingkungan itu belajar mengenai bagaimana sih di dalam sebuah sistem itu terjadi perubahan energinya, terjadi perubahan matter ataupun material di dalam situ. Bagaimana kita bisa tahu apa yang terjadi di dalam situ dan kemudian apa yang dihasilkan. Nah, kita kan pasti kalau orang lingkungan itu berhubungan dengan limbah, tapi kita maunya adalah limbah itu keluar menjadi yang lebih aman untuk lingkungan dan manusia gitu kan. Nah, ini akan kita bahas di part 2 ya, lebih lanjut tentang apa yang environmental engineers do gitu. Kita lanjut di yang tahap kedua, di part 2. Oke?